ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pula pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, dan ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam kajian rutin setiap Senin malam insya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, meningkatkan untuk kita semua keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa yang kita lakukan sekarang ini sebagai amal soleh yang kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai memasuki bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca muqaddimah. Dan bab yang pertama, yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ini adalah babul ikhlas wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyati. Penulis mengatakan, atau di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat basmalah. Kemudian penulis mengatakan babul ikhlas, bab tentang ikhlas, wa ihdharin niyati, dan tentang menghadirkan niat, fi jami'il a'mali, dalam seluruh amal, seluruh perbuatan, wal aqwali, dan perkataan-perkataan, al barizati, yang nampak,
wal khafiyati, dan yang tersembunyi. Ya, begitu bab yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan beberapa ayat. Ada 3 ayat yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Ya, sebelum kemudian nanti beliau rahimahullah akan menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak yang berkaitan dengan bab tentang ikhlas ini. Nah, penulis mengatakan qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penulis memulai kitabnya ini dengan bab tentang ikhlas. Hal itu karena ikhlas merupakan asasuddin, merupakan pondasi agama. Landasan di dalam beragama, landasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada muqaddimah yang telah kita baca disebutkan bahwasannya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah ayat yang menjadi dasar penulisan kitab ini. Menjadi dasar penulisan kitab Riyadhus Shalihin ini. Bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, maka bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah bab tentang ikhlas. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa ikhlas adalah landasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia merupakan landasan yang paling utama, yang paling pokok di dalam kita membangun amal-amal kita di atasnya, ibadah-ibadah kita di atasnya. Karena amal yang dilakukan tanpa adanya keikhlasan, maka amal itu akan tertolak. Ibadah yang dilakukan tanpa disertai dengan keikhlasan, maka ibadah itu batil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas artinya adalah beribadah, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhlas artinya adalah mengerjakan sesuatu, mengatakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis yaitu surat Al-Bayyinah, ya, ayat 5. Penulis mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, seraya mengikhlaskan untuk Allah ibadah tersebut, seraya mengikhlaskan untuk Allah agama tersebut. Hunafa, dalam keadaan mereka lurus, itu berpaling dari syirik dan cenderung kepada tauhid. Itu makna dari kata hanif, ya.
wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu semua isyarat kepada apa? Isyarat kepada beribadah dengan ikhlas, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Adalah agama yang lurus. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban ikhlas di dalam beribadah. Bahwa kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Maka jika kita beribadah kepada Allah tapi ibadah kita tidak ikhlas, berarti kita tidak menunaikan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah memerintahkan kita untuk beribadah kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini penulis menyebutkan babul ikhlas wa ihdharin niyah, dan menghadirkan bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ini juga menunjukkan bahwasannya ikhlas itu berkaitan dengan niat. Ikhlas itu berkaitan dengan niat. Bahwa ikhlas itu meniatkan amal-amal, perkataan-perkataan, bahkan keadaan-keadaan yang kita jalani untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari niat adalah al-qasdu wal iradah. Al-qasdu wal iradah. Makna niat itu artinya memaksudkan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Itu arti dari kata niat. Dan niat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ya, tempatnya ada di dalam hati. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya penulis mengatakan waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam bab tentang ikhlas ini, itu surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa dari kalian. Adalah ketakwaan dari kalian. Ya. Ayat ini hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbicara tentang menyembelih, ya, yaitu menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ya, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya, di hari raya Idul Adha. Ya. Dan dia adalah salah satu ibadah yang sangat agung, salah satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari sembelihan itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan juga bagian-bagian yang lain dari hewan yang disembelih tersebut.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Al-Hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji, tidak membutuhkan kepada daging hewan kurban itu. Akan tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan kita. Ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksud kita di dalam menyembelih hewan tersebut, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jika kita menyembelih, akan tapi sembelihan itu tidak dimaksudkan untuk Allah, tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk taqarrub ilallah, mencari keridhaan Allah, maka sembelihan itu tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ibadah menyembelih ini hanya diperintahkan untuk kita persembahkan, untuk kita maksudkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga seperti itu dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kalimat takwa di sini menunjukkan apa? Menunjukkan makna keikhlasan. Karena tidak ada ketakwaan kecuali jika disertai dengan keikhlasan. Ya, suatu amalan, suatu ibadah, suatu perbuatan itu tidak disebut sebagai ketakwaan kecuali jika perbuatan tersebut itu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dari ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, itu surat Ali Imran ayat 29. Ali Imran ayat 29. Penulis mengatakan waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan, ma fi sudurikum, sesuatu yang ada dalam hati-hati kalian, aw tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, maka Allah mengetahuinya. Maka Allah mengetahuinya. Ya. Perhatikan, ayat ini disebutkan oleh penulis di dalam bab tentang ikhlas. Dan ayat ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu Allah itu meliputi kepada semuanya. Meliputi kepada makhluk-makhluknya, meliputi kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di antara yang diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan kita lahir maupun batin. Termasuk yang diliputi oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah
apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan sesuatu dalam hati-hati kalian atau kalian menampakkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi sama saja bagi Allah, baik kalian menyembunyikannya dalam hati atau kalian menampakkannya, sama saja bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ya, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan keikhlasan. Karena keikhlasan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang sebaliknya dari keikhlasan berupa riya, kemunafikan, ya, motivasi-motivasi, niat-niat, maksud-maksud yang tidak baik, itu semuanya ada di dalam hati. Dan jika itu ada dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala ya pasti mengetahuinya. Pasti mengetahui. Oleh karena itu, di antara hal yang bisa membantu kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal adalah kita senantiasa menghadirkan ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita, lahir maupun batin kita. Apa yang kita tampakkan dari perbuatan, apa yang kita ucapkan dengan lisan, baik secara sir ataupun secara jahar, apa yang kita sembunyikan di dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat semuanya akan ditampakkan. Semuanya akan ditampakkan. Yang ikhlas, yang tidak ikhlas, yang riya, yang sum'ah, yang memiliki maksud berbangga dengan sesuatu yang dimilikinya termasuk dengan amalnya, yang di dalam hatinya ada motivasi yang buruk, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena berbeda keadaan di dunia dengan keadaan di akhirat. Itu dari sisi bahwa di dunia, maka yang lebih dominan itu adalah perkara-perkara zuhir. Perkara-perkara lahiriah. Ya. Kita melihat kepada keadaan-keadaan manusia itu berdasarkan lahiriah mereka. Dan kita tidak mengetahui bagaimana keadaan batin mereka. Dan kita pun ya hanya bisa menilai manusia itu dari sisi zahirnya. Nahkum bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi setiap orang itu sesuai dengan zahirnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kondisi batin mereka. Tetapi nanti di akhirat yang menjadi pokok itu adalah kondisi batin manusia. Kondisi batin manusia. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pokok dari hisab itu, yang paling pokok dari pertanggungjawaban itu adalah hal yang berkaitan dengan batin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Hati yang selamat termasuk di dalamnya hati yang ikhlas. Hati yang selamat termasuk di dalamnya hati yang selamat dari riya, dari syirik, dari kemunafikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubala as-sarair famalahu min quwwati wala nasir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengembalikan manusia, artinya menghidupkan kembali manusia setelah mereka mati. Yauma tubalas sarair, pada hari ketika akan dibuka, ditampakkan segala rahasia. Akan ditampakkan segala rahasia. Apa yang dimaksud dengan sarair di sini? Segala rahasia yang disembunyikan oleh manusia di dalam hati-hati mereka ketika mereka di dunia. Akan ditampakkan semua. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan hari apa? Hari ditampakkannya segala rahasia dari yang ada di dalam hati manusia. Yauma tubala as-sarair. Famalahu min quwwatin wala nasir. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia mengetahui ketika dibangkitkan semua makhluk yang ada di dalam kubur-kuburnya. Wa husila ma fis sudur. Ketika manusia atau makhluk itu dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, lalu kemudian dihasilkan. Artinya apa? Ditampakkan juga segala sesuatu yang ada di dalam hati-hati manusia. Untuk apa ditampakkan? Untuk apa dihasilkan? Segala yang ada di dalam hati manusia untuk dimintai pertanggungjawaban. Untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk dihisab. Ya. Maka hendaklah kita berhati-hati dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkaitan perkara-perkara lahir. Tapi justru yang lebih utama adalah berkaitan dengan kondisi batin kita. Berkaitan dengan keadaan hati kita. Ya. Jika kita menyadari bahwa kelak apa yang ada dalam hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada keadaan-keadaan hati kita, maka dari sinilah perlunya kita untuk senantiasa memperhatikan salamatu al-qalb, ya, salamatu sadr, keselamatan batin kita, keselamatan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Nah, ya, nanti pada hari kiamat, ya betul semuanya akan berbicara. Anggota badan kita akan berbicara, menjadi saksi atas perbuatan kita. Semuanya akan dihisap. Ya, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara. Ya, kulit akan berbicara, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan anggota badan kita. Ya, tapi sekali lagi yang paling utama dari semua itu adalah hisab Allah Subhanahu wa taala atas keadaan hati kita. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita bagaimana hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang 3 manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berkaitan dengan masalah hati. Secara khusus berkaitan dengan masalah keikhlasan. Ya. Jadi ada 3 manusia yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah, pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya masyhur, ya. Yang pertama adalah tentang seorang yang berperang, mengangkat senjata sampai wafat, gugur di medan perang. Kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kemudian dia diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Kemudian dia mengaku di hadapan Allah, qataltu qataltu fika hatta stushid. Aku berperang di jalanmu